Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Abdurrahman. Saya dari kelas D, NPM saya 2470071111095. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1, konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi dan teknologi telah menjadi komponen yang sangat penting bagi keberhasilan bisnis dan organisasi. Teknologi informasi, termasuk sistem informasi berbasis internet, memainkan peranan penting dan makin luas dalam bisnis. Teknologi sistem informasi dapat membantu segala jenis bisnis meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis mereka, pengambilan keputusan manajerial dan kerja kelompok kerja, hingga dapat memperkuat posisi kompetitif mereka dalam pasar yang cepat sekali berubah. Hal ini berlaku ketika teknologi informasi digunakan untuk mendukung tim pengembangan produk, proses dukungan untuk pelanggan, transaksi, atau dalam aktivitas bisnis lainnya. Teknologi dan sistem informasi berbasis internet dalam waktu singkat menjadi bahan yang dibutuhkan untuk keberhasilan bisnis di lingkungan global yang dinamis saat ini. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur, dan aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecah masalah dan pengambilan keputusan. Sistem informasi adalah satu kesatuan data olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara, maupun tulisan. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterikatan antara satu komponen dengan komponen lainnya, yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Suatu sistem informasi atau information system merupakan aransemen dari data, proses-proses, dan antarmuka yang berinteraksi mendukung dan memperbaiki beberapa operasi sehari-hari dalam suatu bisnis, termasuk mendukung memecahkan soal dan kebutuhan pembuat keputusan manajemen dan para pengguna. Di dalam suatu organisasi, informasi merupakan suatu yang penting di dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Dan selanjutnya, yang ke-1, definisi konsep sistem informasi. Konsep sistem informasi merujuk pada kombinasi dari teknologi, manusia, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Sistem informasi bertujuan mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Sistem informasi adalah kumpulan komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Tujuan adalah untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, dan analisis dalam suatu organisasi. Yang kedua, ada komponen. Ada beberapa komponen utama dalam sistem informasi. Yang ke-1, hardware, perangkat fisik seperti komputer, server, dan jaringan. Yang kedua, ada software. Software adalah aplikasi dan program yang digunakan untuk memproses data. Yang ketiga, data, informasi yang dikumpulkan dan diolah. Yang keempat, prosedur, langkah-langkah dan kebijakan yang mengatur penggunaan sistem. Yang kelima, penggunaan, orang-orang yang menggunakan sistem untuk mencapai tujuan tertentu.
Terus yang selanjutnya ada jenis-jenis sistem informasi. Yang ke-1, sistem informasi manajemen (SIM), mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem pendukung keputusan (SPK), membantu dalam analisis data untuk keputusan yang kompleks. Yang keempat, sistem informasi eksekutif (SIE), menyediakan informasi yang eksekutif dan manajer tingkat atas. Yang kelima, sistem transaksi, mengelola dan memproses data transaksi sehari-hari. Terus selanjutnya ada manfaat sistem informasi. Yang ke-1, meningkatkan efisien operasional. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Yang kelima, sistem informasi merupakan elemen penting dalam modernisasi dan digitalisasi bisnis serta organisasi. Yang selanjutnya ada definisi informasi. Informasi adalah kumpulan data atau fakta yang telah diolah atau diorganisasikan sedemikian rupa sehingga memberikan makna atau pengetahuan kepada penerima informasi, berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks komunikasi, informasi adalah segala sesuatu yang disampaikan, baik melalui lisan, tulisan, visual, atau media lainnya untuk memberikan pengetahuan atau menjelaskan sesuatu. Ciri-ciri informasi: data telah diolah, mempunyai makna, berguna bagi penerima, menggambarkan kejadian dan kesatuan nyata, untuk tujuan tertentu mengambil keputusan. Selanjutnya, kriteria informasi. Informasi berguna pengambilan keputusan memiliki kriteria sebagai berikut. Yaitu ada relevan, akurat, tepat waktu, ringkasan, jelas, dan konsisten. Nilai informasi. Informasi ditentukan menjadi dua hal, yaitu manfaat benefit, terus biaya cost. Selanjutnya, fungsi informasi. Fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Meningkatkan pengetahuan. Yang kedua, menggambarkan keadaan sebenarnya. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Terus ada sifat sistem informasi. Yang ke-1, keluasan. Yang kedua, kepuasan pemakai. Yang ketiga, pemrosesan informasi. Yang keempat, manajemen informasi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Maulida Arifin dengan NPM 24707111097 dari kelas D dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 2, yaitu sistem informasi lanjutan. Sistem informasi lanjutan menjadi landasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan dan operasional suatu organisasi juga. Di sistem informasi membantu organisasi untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi,
Di sini ada jenis-jenis sistem informasi juga, diantaranya berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sistem informasi personal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu atau pekerja tunggal, membantu karyawan tetap terorganisir terhadap pekerjaannya, mengurangi resiko lupa, dan juga meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas-tugas harian. Yang kedua ada sistem informasi grup. Di sini bertujuan untuk membantu tim agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Di sini juga membantu meningkatkan efektivitas, mempercepat pekerjaan proyek, dan memastikan semua anggota tim pada jalur yang benar. Yang ketiga ada sistem informasi enterprise. Di sini menyediakan solusi informasi bagi semua departemen atau tingkatan manajemen dalam organisasi. Juga meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan fleksibilitas bisnis, dan mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Lalu poin yang selanjutnya ada peran sistem informasi dalam organisasi, yaitu untuk pengelolaan data dan informasi, peningkatan efisiensi operasional, seperti bisnis dapat diotomatisasi sehingga meningkatkan efisiensi operasionalnya. Yang ketiga, dukungan terhadap pengambilan keputusan. Keempat, kolaborasi dan komunikasi. Kelima, yaitu manajemen sumber daya manusia. Keenam, pengembangan strategi bisnis. Ketujuh, pengelolaan rantai pasokan. Kedelapan, keamanan informasi. Kesembilan, pengukuran kinerja. Dan yang terakhir yaitu peningkatan layanan pelanggan. Lalu poin yang selanjutnya yaitu kategori sistem informasi dalam organisasi. Banyak sekali kategori sistem informasi dalam organisasi, diantaranya ada sistem informasi manajemen, contohnya seperti customer relationship management, supply chain management. Yang kedua ada sistem informasi transaksional, contohnya kayak sistem point of sales. Yang ketiga ada sistem informasi eksekutif, contohnya eksekutif dashboard. Keempat ada sistem informasi pengetahuan, contohnya manajemen sistem, content management system, dan expert system. Yang ke 5 ada sistem informasi keamanan. Di sana ada contohnya seperti firewall, security information, dan event management system. Yang keenam yaitu sistem informasi kesehatan. Contohnya seperti yang keenam sistem informasi kesehatan, contohnya seperti hospital information system dan laboratory information system. Yang ketujuh ada sistem informasi pendidikan yang mendukung manajemen dalam pengelolaan informasi di dunia pendidikan di bidang akademik. Contohnya seperti sistem informasi akademik, sistem penerimaan siswa atau mahasiswa baru. Yang kesembilan ada sistem informasi pemasaran. Di sini terkait pemasaran dan penjualan, contohnya seperti digital analysis system dan customer relationship management. Ada juga sistem informasi perusahaan, yaitu mendukung semua fungsi proses bisnis, contohnya project management system dan financial management system. Dan yang terakhir, salah satu kategori sistem informasi di bagian organisasi, contohnya yaitu sistem informasi sumber daya manusia, yaitu berfungsi untuk mengelola informasi terkait karyawan, gaji, dan manajemen sumber daya manusia. Contohnya seperti performance management system. Lalu di bab 2 ini juga menjelaskan personel sistem informasi dalam organisasi, yaitu ada di bagian teknis. Di dalam pengetahuannya ada pemahaman tentang teknologi informasi seperti pemrograman, basis data, dan lain-lain. Keterampilannya yaitu untuk kemampuan untuk mengimplementasikan solusi teknis, dan contohnya seperti software developer, database administrator, sistem analis, dan lain-lain. Untuk di bidang bisnis, untuk pengetahuannya seperti pemahaman tentang tujuan bisnisnya, dan keterampilannya itu untuk kemampuan menerjemahkan kebutuhan bisnis
ke dalam solusi teknologi. Contohnya business system analyst, business development manager, IT business, yang seperti bisnis-bisnis lainnya. Yang di bidang terakhir yaitu di bidang sistem, pengetahuannya itu untuk pemahaman tentang bagaimana sistem informasi berinteraksi dengan proses bisnis, dan keterampilannya itu kemampuan untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem informasi. Contohnya seperti sistem administrator, network engineer, database administrator, sistem engineer, IT support, dan lain-lain. Dan poin yang terakhir di bab 2 yaitu evolusi sistem informasi dan perkembangannya. Untuk komputer awal di tahun 1940 sampai 1960, komputer pertama yaitu Electronic Numerical Integrator atau ENIAC untuk keperluan militer dan ilmiah. Untuk bagian yang kedua yaitu pemrosesan data di tahun 1960 sampai 1970. Di sana era pemrosesan data ini sudah ditandai oleh perkembangan sistem. Jadi dirancang untuk otomatisasi tugas pemrosesan data yang sederhana dalam bahasa pemrograman yaitu Common Business Oriented Language atau COBOL yang memungkinkan. Yang era selanjutnya itu era sistem informasi manajemen yaitu tahun 1980 sampai 1990. Di awal 1980-an muncul era sistem informasi manajemen. Dan era selanjutnya yaitu era internet dan World Wide Web di tahun 1990 sampai tahun 2000. Selanjutnya ada era mobile dan cloud computing dari 2010 sampai sekarang. Dan era yang terbaru yaitu kecerdasan buatan dan analik data dari 2020 sampai sekarang. Untuk perkembangan seperti AI, analitik data semakin pesat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Safruddin. Di sini saya akan menjelaskan apakah sistem informasi itu harus selalu menggunakan komputer. Jadi, sistem informasi tidak harus selalu menggunakan komputer. Secara umum, sistem informasi adalah kumpulan komponen yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Mengapa sistem informasi itu penting bagi suatu organisasi? Karena menyediakan alat dan teknik yang membantu dalam pengelolaan, pengolahan, dan distribusi informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai tujuan strategis. Contoh sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi yang ada di kampus yaitu sistem informasi akademik atau SIAKAD. Sistem informasi ini untuk mempermudah pengolahan data akademik mahasiswa, dosen, dan kurikulum. Yang kedua, sistem informasi pertokoan yaitu sistem manajemen kasir atau POS. Sistem ini untuk memproses transaksi penjualan dengan cepat dan akurat, mengelola inventaris dan laporan penjualan. Yang ketiga, sistem informasi pemerintahan, yaitu sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK. Sistem ini mengelola data kependudukan secara efisien dan mempermudah pelayanan administrasi pada masyarakat. Yang keempat, sistem informasi pada fasilitas umum, salah satunya yaitu sistem informasi manajemen bandara atau Airport Management System. Sistem ini mengelola operasional bandara secara efisien dan memastikan kelancaran penerbangan. Sekian bangsat, bayar lagi kagok. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen. Definisi sistem informasi manajemen menurut Gordon B. Davis adalah sebuah sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi untuk tujuan pengolahan organisasi. Sistem informasi manajemen melibatkan 3 sumber daya utama, yaitu teknologi informasi, sistem informasi, dan manajemen. Sistem informasi manajemen berfokus pada pengolahan informasi melalui komputer untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Peran sistem informasi manajemen yang pertama untuk meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua
untuk memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Yang ketiga itu untuk membangun sistem informasi strategis atau SIS dalam organisasi. Manfaat sistem informasi manajemen yang pertama itu memperluas dan mempermudah akses ke data yang akurat dan tepat waktu untuk pengguna tanpa perlu melalui sistem informasi perantara. Yang kedua, untuk memastikan ketersediaan kualitas dan kemampuan kritis dalam menggunakan sistem informasi. Yang ketiga, meningkatkan proses perencanaan yang lebih efektif. Yang keempat, membantu mengenali kebutuhan akan keterampilan pendukung untuk sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi pada pengembangan sistem informasi. Yang keenam, memahami dampak ekonomi dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. Dan yang terakhir itu untuk memproses transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan melalui produk atau layanan. Dampak negatif sistem informasi manajemen yang pertama itu untuk pengurangan tenaga kerja dan peningkatan pengangguran. Yang kedua, membuat manusia ketergantungan dengan sistem tersebut. Yang ketiga, seringkali mengabaikan pemikiran nasional. Yang keempat, kerentanan terhadap plagiarisme. Yang kelima, kurangnya interaksi dengan lingkungan sekitar. Dan yang keenam, penolakan terhadap metode tradisional karena kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Terus komponen sistem informasi manajemen itu ada perangkat keras atau hardware. Terus yang kedua, perangkat lunak software. Yang ketiga, basis data. Yang keempat, prosedur. Yang kelima, sumber daya manusia. Yang keenam, jaringan komunikasi. Dan yang terakhir, keamanan informasi. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu data warehouse. Nah, apa itu data warehouse? Nah, data warehouse atau gudang data adalah sebuah sistem yang mengumpulkan data dari berbagai sumber menjadi satu tempat penyimpanan. Data dari berbagai sumber menjadi satu tempat penyimpanan yang terpusat, terstruktur, dan konsisten. Data ini kemudian bisa digunakan untuk analisis, pelaporan, dan pengambilan keputusan bisnis. Nah, bayangkan sebuah gedung barang. Di gudang ini, berbagai jenis barang dari berbagai pemasok disimpan secara terorganisir. Begitu pula dengan data warehouse. Berbagai jenis data dari berbagai sistem seperti sistem penjualan, sistem keuangan, sistem produksi disimpan secara terstruktur dan siap untuk dianalisis. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi dari data warehouse. Nah, apa sih fungsi dari data warehouse itu? Nah, fungsi dari data warehouse adalah untuk penyimpanan data historis, analisis data, pengambilan keputusan, sumber data, dan penyimpanan data. Nah, jadi kesimpulannya secara sederhana data warehouse itu adalah gudang harta yang bagi seluruh sebuah perusahaan. Dengan memanfaatkan data yang disimpan di dalamnya, perusahaan dapat menggali informasi berharga untuk meningkatkan kinerja bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani. Saya berasal dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai data mart. Sedikit mengulas dari pertemuan minggu lalu ya. Untuk pengertian data mart ini saling berhubungan dengan data warehouse. Jadi data mart ini merupakan bagian inti dari data warehouse. Terus juga kalau dianalogikan, data warehouse ini merupakan sebuah perpustakaan dan data mart ini adalah sebuah rak yang nantinya dapat diisi oleh berbagai data. Terus juga ada manfaat data mart. Jadi manfaatnya itu bisa mengefisiensi dalam segi biaya. Terus implementasinya itu bakal jauh lebih mudah seperti itu. Terus yang ketiga itu ada jenis data mart itu sendiri. Nah, untuk jenis-jenisnya itu yang saya rangkum ada 3. Jadi yang pertama ada data mart dependent. Pada data mart jenis ini si jenisnya itu emang paling banyak digunakan oleh orang-orang umum. Terus juga yang yang data mart jenis ini juga sesuai dengan namanya,
sangat bergantung pada data warehouse. Terus juga ada data mart independen. Nah, sama sesuai namanya juga, pada jenis ini tidak sumbernya tuh justru bukan dari data warehouse, tetapi sumbernya tuh diambil dari sumber-sumber lain, atau misalkan sumber eksternal atau internal seperti itu. Terus juga ada data hibridia ya, hybrid. Terus jenis ini tuh merupakan sebuah penggabungan aspek-aspek dari yang tadi saya sebutin, seperti jenis hibridia dan jenis dari jenis dependen dan jenis independen seperti itu. Jadi data mart ini tuh bisa mengambil sumber dari warehouse sendiri dan bisa nyari dari sumber lain seperti itu. Terus yang keberapa ya, ini tuh yang keempat ada struktur data mart. Nah, pada bagian struktur ini ada 3 ya. Pertama itu ada star schema. Star schema ini contohnya itu seperti bintang. Jadi pada posisi tengahnya itu ada seperti tabel fakta. Terus terdapat beberapa jaringan-jaringan. Nah, jaringan itu berisi tabel dimensinya seperti itu. Jadi ada tabel fakta, terus terdapat jaringan yang berisi tabel dimensi. Nah, star schema ini setelah dilihat dari beberapa referensi ternyata sering dan paling umum banyak digunakan seperti itu. Terus snowflake schema ini jauh lebih kompleks daripada snowflake schema ini jauh lebih kompleks daripada star schema. Jadi pada pertengahannya itu ada tabel fakta, terus terdapat sebuah jaringan yang dimana tabel jaringan itu ada tabel dimensi. Nah, di tabel dimensinya itu ada lagi sebuah data lagi, jadi seperti itu, banyak bercabangnya. Nah, terus pada skema fake constellation ini perbedaannya terdapat pada tabel faktanya. Jadi tabel faktanya tuh bisa 2 tapi saling berhubungan seperti itu. Nah, mungkin dari saya penjelasan data mart cukup sekian saja. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.